Kalau Anda sedang mencari hewan peliharaan besar dan enggak biasa untuk akuarium Anda mungkin bisa mempertimbangkan untuk memelihara seekor ikan arowana giardini. Anda tahu kan kalau banyak orang yang memelihara ikan yang satu ini dengan segala macam jenis dan alasannya. Nah, enggak ada salahnya kalau kita juga tahu lebih banyak tentang ikan yang luar biasa satu ini. Arowana giardini punya nama ilmiah Sclerophages giardinii. Ikan ini adalah karnivora agresif dan bisa tumbuh sampai sekitar 60 cm di penangkaran dengan berat badan sekitar 2,3 kg atau lebih. Ikan ini berasal dari Sungai Adelaide dan Jardine di Australia Utara, tempat mereka hidup di berbagai habitat, mulai dari sungai berarus deras sampai yang tenang. Arowana giardini juga bisa Anda temukan tersebar luas di seluruh Oseania dan Papua. Maka dari itu, para pecinta arowana juga menyebut jenis ini sebagai arowana irian. Sedikit kita bahas dulu sejarah arowana. Pada tahun 1864, Albert Gunther, ilmuwan Inggris kelahiran Jerman, memperkenalkan arowana Sclerophages leicati. 30 tahun kemudian, tepatnya tahun 1892, seorang naturalis dan entomologi, ahli serangga dari Inggris, Silvercan, mengumumkan kepada kelayak mengenai penemuan arowana Sclerophages giardini. Selanjutnya, pada tahun 1966, arowana Osteoglossum ferreirae, arowana hitam perak, ditemukan oleh seorang ilmuwan Jepang bernama Kanazawa di perairan Brazil. Kedua genus ini, Sclerophages dan Osteoglossum, merupakan genus arowana yang paling banyak diperdagangkan dibandingkan dengan genus Araipama dan Clupisudis. Secara umum ikan arowana memiliki badan agak padat. Tubuhnya pipih dan punggungnya agak datar, hampir lurus dari mulut hingga sirip punggung. Garis lateral atau gurat sisi yang terletak di samping kiri dan kanan tubuh arowana panjangnya antara 20 sampai 24 cm. Bentuk mulutnya mengarah ke atas dan mempunyai sepasang sungut pada bibir bawah. Ukuran mulutnya lebar dan rahangnya cukup kokoh. Giginya berjumlah 15 sampai 17. Letak sirip punggungnya berdekatan dengan pangkal sirip ekor, kaudal. Sirip anusnya lebih panjang daripada sirip punggung, dorsal, hampir mencapai sirip perut, ventral. Panjang arowana dewasa sangat variatif, antara 30 sampai 80 cm. Sisiknya berukuran besar dan permukaannya mengkilap. Bentuk sisiknya sikloid atau melingkar. Warnanya sangat variatif, antara lain perak, hitam, emas, dan merah. Arowana adalah ikan pemangsa kuat yang asal-usulnya bisa kita telusuri sampai kembali ke zaman prasejarah. Itulah kenapa mereka diberi nama fosil hidup. Di alam, arowana liar bisa tumbuh sampai 1 meter panjangnya dan merupakan predator yang tangguh. Mereka menghuni bagian atas sampai bagian tengah perairan tropis tempat mereka tinggal. Menariknya, beberapa masyarakat adat sering menangkap dan memakan arowana perak. Seperti apa rupa arowana giardini? Ikan ini sangat aktif dan berkeliaran di dalam akuarium, tepat di bawah permukaan air, selalu waspada terhadap kemungkinan adanya mangsa yang bisa mereka santap. Arowana giardini punya tubuh yang panjang dan rata,
dengan mata besar yang mereka gunakan untuk melihat mangsanya secara akurat saat berburu. Tubuhnya berwarna abu-abu perak sampai kuning kehijauan dan ramping, dengan 7 baris sisik dengan tepi berwarna merah muda oranye. Setiap sisik di sisi ikan ini punya bintik merah. Sisik arwana jardini berkilauan sangat indah seperti mutiara kalau terkena cahaya dari sudut yang tepat. Karena itu, orang juga sering menyebut ikan ini sebagai arwana mutiara. Pada ikan yang lebih tua, tenggorokannya berwarna oranye keemasan sampai merah, dan sungut ikan punya warna biru kehijauan. Sirip punya warna metalik yang lebih gelap dengan bercak oranye sampai merah muda. Arwana jardini punya mulut besar dan miring yang dilapisi dengan gigi kecil yang berakar kuat di lidah ikan, faring, rahang, dan langit-langit. Ikan ini juga punya sungut bercabang di ujung rahang bawah yang mereka gunakan ikan untuk merasakan aktivitas di permukaan air yang mungkin menunjukkan adanya mangsa. Untuk memelihara ikan ini tidak disarankan satu tank lebih dari 1 arwana, karena akan berkelahi satu sama lain. Walaupun makanan cukup, karena ikan ini selalu lapar maka perkelahian akan terus terjadi. Kecuali kalau sudah berpengalaman, mungkin bisa menggabungkan dengan ikan lainnya. Saya sudah coba dengan ikan lain seperti louhan, dats, perot, semuanya diserang. Sekian, semoga anda berminat memelihara ikan purba ini. Ups, kok jadi bahasanya Upin Ipin?